Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kadot Arifin SPD NPD selaku pengawas SD dan selaku juga sebagai Koordinator Pendidikan Kecamatan Morong. Yang saya hormati rekan-rekan semuanya, Dewan Guru SD Muara II yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka dalam rangka diskusi untuk menyusun perencanaan program untuk mewujudkan sekolah yang berkualitas dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan kepada kita berupa ajaran agama Islam. Untuk rekan-rekan yang non-muslim, saya ucapkan salam sejahtera. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada siang hari ini Bapak Kadot Arifin ini bisa mempersamai kita untuk kegiatan diskusi. Saya sangat bersyukur karena beliau ini termasuk suri tauladan bagi saya. Kebetulan saya dengan Pak Kadot ini satu desa juga, dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Pak Kadot ini prestasinya sudah luar biasa. Ketika beliau jadi guru itu saya masih ingat, beliau sudah menjadi guru prestasi Jawa Timur. Tepuk tangan. Jadi prestasi ini beliau dapatkan ketika masih menjadi guru di SDN Pucangkro 1. Waktu itu saya masih mengajar di SDN Dungus 1 Kabupaten Kediri. Pak Andri Jengulan Sukuan, Tasik Sukuan di SDN Dungus 1 Kabupaten Kediri. Baru setelah beliau Pak Kadot ini menjadi guru prestasi dan mendapat hadiah kepala sekolah ya Pak ya. Akhirnya saya direkrut Pak Kadot untuk menggantikan beliau di SDN Pucangkro 1. Jadi saya pindah sukuan dari SDN Dungus 1 pindah ke SDN Pucangkro 1 sebagai wali kelas 4. Kebetulan waktu itu Pak Kadot sebagai wali kelas 4 lagi. Saya masih ingat betul nih. Waktu itu jenengan langsung ke Pak nih, ke menjadi kepala sekolah di Gasur Pak. Oh belum kan. Jadi kemudian beliau saat ini juga aktif sebagai asesor akreditasi. Alhamdulillah memang waktu untuk berjumpa dengan beliau ini karena beliau sangat sibuk sekali sehingga pertemuan yang kemarin kita tidak bisa dibersamai. Alhamdulillah pada siang hari ini bisa dibersamai oleh beliau. Bapak Ibu, dalam rangka penyusunan program sekolah ini memang idealnya sekolah ini dalam menyusun program dengan musyawarah memang gitu. Jadi kalau sebelumnya kita laksanakan dengan sistem spontanitas, ayo gawe ngene yuk, ayo niku sing lu bendahara gitu ya. Karena tidak terencana. Pengeluaran keluar dengan mendadak sehingga sing lu bendahara. Ketika nanti perencanaan kita untuk program sekolah ini direncanakan dari awal, ya alhamdulillah mulai dari keuangan sudah direncanakan dari awal, sehingga apa? Insya Allah nanti ini semuanya mudah. Kita dari program juga tidak istilahnya tidak serta-merta, tidak serba mendadak, tapi semua sudah terprogram termasuk keuangan yang penting. Nah untuk mengawali diskusi ini, monggo nanti Bapak Kadot memberikan arahan kepada kami. Kepada Bapak Kadot, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Andri selaku Kepala SD Muara II, Ibu dan Bapak Tuan Guru yang berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada kesempatan hari ini Selasa tanggal 3 Desember 2024
kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita semua bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita masing-masing. Ibu bapak yang berbahagia, pertama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semua. Ada beberapa agenda yang mestinya selalu Pak Andri memberitahu sama saya, sudah saya jadwalkan, tetapi karena kegiatan yang barengan ya, sehingga tidak bisa hadir ya. Yang kemarin ketika penilaian pas kebetulan saya rapat di Jombang juga ya, ada rapat rutin pengawas di Jombang ya. Beberapa waktu yang lalu juga begitu Pak Andri pernah menyampaikan undangan, ya saya iyai saja, tapi kalau memang enggak bersamaan ya, insya Allah saya hadir seperti hari ini tadi ya, kebetulan tidak ada undangan yang lain. Ibu bapak yang berbahagia, yang kedua ya, meskipun tempat kita cuma berseberangan, saya juga jarang bisa masuk mengikuti kegiatan panjenengan. Hanya saja saya berpesan kepada panjenengan semua ya, selaku ASN ya, marilah kita selalu menekankan tentang kedisiplinan ya. Jadi yang paling penting kedisiplinan ini merupakan kunci keberhasilan kita. Kenapa saya agak kunci ya? Karena dengan adanya kedisiplinan ini kita awal semua dari kedisiplinan ya. Disiplin yang paling kecil saja ya. Disiplin kita membagi waktu. Kalau tanpa kita bisa membagi waktu, banyak hal-hal yang terlewat begitu saja ya. Saya selalu menekankan kepada waktu dulu saya masih ngajar kepada anak-anak saya ya, anak didik saya selalu saya tekankan ya, disiplin waktu ini paling penting ya. Kalau kita sedikit mengabaikan waktu, semua akan hilang begitu saja tanpa kita sadari ya. Ya. Jadi mengapa di awal saya sampaikan ini ya, karena selaku ASN ya, kita memang sudah dibatasi dengan jam-jam tugas kita. Yang jelas misalnya tugas kita mulai jam 7 sampai jam 3 ya, sampai jam 3 ya. Jam 7 sampai jam 3 itu penuh kegiatan ada di situ. Misalnya saja menurut saya kita lalai sedikit ya, waktunya jam 7 masuk, jam 7 sibuk di rumah, saya ada kegiatan apa ya, kemudian baru jam 7.10, jam 7.15 menit kita baru datang ya, tanpa kita sadari 15 menit sudah terlewatkan. Nggak fokus ya. Akhirnya kalau sudah menjadi kebiasaan semacam ini, besok begitu lagi, besok terulang lagi ya. Jadi sekali lagi mohon ketika kedisiplinan masalah waktu dulu kita tekankan ya. Ibu bapak yang berbahagia, dalam kesempatan ini ya, kemarin Pak Andri ya, menghubungi saya untuk melaksanakan kegiatan diskusi ya, diskusi dalam rangka ya, pertama Pak Andri untuk melaksanakan tugas dari kegiatan pelatihan ya. Meskipun ini adalah tugas daripada kegiatan pelatihan Mas Andri yang dibebankan oleh dipelatihan kepada Pak Andri, tapi harapan nanti diskusi ini nanti ada manfaatnya buat kita semua, terutama kepada panjenengan semua. Ya, tertulis di situ diskusi warga sekolah dalam menyusun perencanaan program untuk mewujudkan sekolah yang berkualitas. Kita garis bawahi ya, dalam rangka melaksanakan program ini adalah satu rangkaian ya, satu rangkaian kegiatan. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Artinya kita dalam menyusun suatu program ini adalah kita sudah mengawali langkah awal ya, mengawali langkah yang awal. Kemana program ini kita susun? Yang tadi selama ini mungkin kita merasa kita menyusun program pokoknya ini gitu ya. Terutama misalnya terutama di anggaran, di keuangan ya. Apakah selama ini panjenengan menyusun
rencana kegiatan dan anggaran sekolah yang di Arkas itu apakah memang sudah betul-betul kita pertimbangkan, ya? Apakah kita sesuai dengan aturan yang ada. Aturan yang saya maksud di sini bukan aturan kalau bos yang boleh untuk belanja misalnya sarana prasarana ini yang boleh untuk membiayai ini, membiayai itu, bukan itu aturannya. Jadi aturan yang saya maksud di sini bahwa dalam penyusunan itu apakah sudah memenuhi standar daripada kegiatan kita. Yang pertama, kalau nanti program sudah kita susun sesuai dengan harapan kita. Ya. Namanya rencana ini adalah sesuatu yang perlu kita lakukan, tetapi harus kita memandang jauh ke depan. Ya. Sekolah kita itu setahun ke depan maunya seperti ini. Kalau kita sudah merencanakan mau seperti ini, apa yang kita lakukan sejak awal? Ya kita menyusun program dulu. Jadi nanti antara program yang kita susun dengan perencanaan yang lain nanti ada sejalan. Ya. Jadi setelah program kita susun, program ini langsung kita laksanakan sesuai nggak dengan pelaksanaan. Kita lihat ya. Nah, selama melaksanakan kegiatan dengan program tadi, kita sudah melakukan yang namanya evaluasi. Kita evaluasi setiap saat. Nanti antara program yang kita buat dengan pelaksanaan sesuai atau tidak. Sampai akhir kegiatan, nah baru nanti ya evaluasi akhir daripada kegiatan kita. Hasil daripada evaluasi inilah kita jadikan pijakan untuk menyusun program berikutnya. Jadi selalu ada kesinambungan antara awal menyusun program, melaksanakan, mengevaluasi, melakukan tindak lanjut sebagai bahan untuk menyusun program tahun berikutnya, terus berputar seperti itu harapannya. Oleh sebab itu dalam rangka penyusunan perencanaan program, monggo nanti setiap bapak ibu guru ya, monggo apa yang ada di undang-undang panjenengan, apa yang ada di pikiran panjenengan nanti sampaikan. Jangan sampai nanti ketika kita bertemu wis iya wis metu baru nanti muncul lagi aku mau ini tapi akhirnya tidak tersampaikan ya. Monggo kalau ada permasalahan yang ingin disampaikan ya, monggo kita bersama-sama duduk, monggo nanti disampaikan ya. Jadi harapan kami nanti kegiatan ini ya, meskipun satu program untuk memenuhi kewajiban Pak Andri ketika mengikuti kegiatan ya, tapi harapan kami nanti bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya ya. Sanggup ya? Tadi Pak Andri menyampaikan ya, mumpung ini anak-anak kegiatan SAS ya. Jadi kegiatan anak-anak sudah pulang, ini kita tidak ada tugas untuk mengajar ya. Monggo waktu yang sedikit ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu untuk sementara yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi ya, selamat melaksanakan kegiatan diskusi. Semoga apa yang kita inginkan bersama bisa terwujud. Terima kasih atas perhatiannya. Monggo langsung dilanjut. Saya akhiri Dinas Serta Musakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti saya mohon maaf tidak bisa sampai akhir, tapi saya juga mengikuti. Nanti kalau ada kegiatan saya nanti izin. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Gatot atas arahannya. Betul sekali yang disampaikan Pak Gatot bahwa sebetulnya untuk kegiatan kita kali ini bukan semata-mata untuk mengumpulkan tugas dari saya, tapi lebih kepada program ini nanti juga kita manfaatkan untuk kegiatan sekolah, peningkatan mutu dari sekolah. Ini kita melanjutkan dari yang kemarin Bapak Ibu.
Kemarin kita sudah sepakati bahwa permasalahan yang ada di lembaga kita untuk diangkat adalah kualitas pembelajaran. Memang karena di rapat mutu ini sedang Pak, belum sampai merah tapi masih sedang, atau ada penurunan dari tahun kemarin. Tapi alhamdulillah di literasi dan numerasinya kita meningkat, sehingga di tahun 2024 ini SDN Loro 2 mendapatkan bos kinerja. Dan andai kata literasi dan numerasinya kita di tahun 2024 ini tetap hijau, di kualitas gurunya nanti kualitas belajarnya meningkat, insya Allah kita nanti akan mendapatkan bantuan lagi, bos kinerja lagi. Gimana Mbak Fitri, siap menginspeksikan? Jangan lupa Pak Andri, akan jadi sekolah dia mengadakan kegiatan-kegiatan juga bisa. Nah, ini Bapak Ibu, yang pertama bahwa kita nanti juga kemarin di pertemuan yang sebelumnya kita kan sudah menentukan indikator prioritasnya. Yang pertama adalah kualitas pembelajaran. Masalahnya apa? Penggunaan metode pembelajaran yang kurang bervariatif. Nah, jadi ini dari hasil asesmen NMBK kemarin ini anak-anak banyak yang mengisi ini Bapak Ibu. Ini yang di tahun 2023, sekarang anaknya kelas 6. Perbaikan apa ini tadi sudah saya raih dengan Bapak Kantor, tapi nanti jenengan tetap bisa berkontribusi, berpendapat. Pak, itu enaknya gimana? Ditambah ini Pak, ditambah itu Pak. Nanti monggo kita yang pertama dulu, penggunaan metode pembelajaran yang kurang bervariatif. Perbaikan yang perlu dilakukan adalah penggunaan metode yang bervariasi dalam pembelajaran. Pelaksanaannya bagaimana Bapak Ibu nanti ketika di intrakurikuler atau yang masuk dalam kegiatan KPM itu ya mari kita gunakan metode yang bervariasi dalam pembelajaran. Kan banyak Pak, dari metode kan tidak hanya satu saja Bapak Ibu. Itu bisa sering-sering berganti supaya anak-anak ini tidak bosan. Jadi fokus guru di era sekarang ini adalah sebagai fasilitator. Pak, apakah dari hasil ini semua berarti perlu diperbaiki Pak? Memang pada dasarnya ini adalah hasil asesmen ANBK anak yang kelas 6. Tapi lebih idealnya yang menggunakan ini guru kelas 5 saja, tidak, tapi semua guru kelas, karena saya lihat dari beberapa teman-teman sudah ada yang bervariasi Bapak, karena tidak semuanya semacam ini, tapi perlu kita kuatkan juga bahwa untuk selalu meningkatkan penggunaan metode yang bervariatif ini juga bagus untuk peningkatan mutu pendidikan. Kemudian untuk kegiatan co-curricular, kurikulum semacam ini ya terikut seperti P5. Nanti bisa juga menggunakan metode variatif yang disesuaikan dengan kegiatan P5-nya. P5-nya juga bervariatif, tidak seperti kemarin tidak, tapi bervariasi tergantung dari materi yang jenengan ambil. Maksudnya, hendaknya kegiatan P5 ini menguatkan materi dari yang sudah diajarkan kepada anak-anak ya, untuk menguatkan itu. Bisa diajak membuat kerajinan, membuat produk ataupun kunjungan. Kunjungan tidak perlu jauh-jauh ke Bali, tidak perlu ke Jawa Barat, tidak perlu. Yang terdekat bisa Pasar Moro. Ya nanti gurunya saja kita agendakan yang jauh. Kan kebetulan sekolah kita ini lokasinya kan sangat strategis ya, dekat dengan pasar. Sering-sering anak-anak diajak ke pasar. Ya, jangan gurunya saja, anak-anak diajak ke pasar. Diajak cara apa? Cara berbelanja. Anak-anak misalnya punya kegiatan P5 menanam bayam, diajak ke pasar untuk apa? Membeli bayam lagi, menjual bayam
itu salah satunya. Sekolah kita juga dekat dengan Bank BRI dekat, Bank Jatim dekat, Bank BOKK juga sangat dekat Bapak. Bank BOKK juga sangat dekat karena kantornya juga di Ejenor. Jadi banyak tempat-tempat yang kita bisa gunakan untuk kegiatan kurikuler kita, supaya bervariatif dan anak-anak tidak bosan. Jadi kan buatan jenuh di dalam kelas, Pak. Jenuh nih, apalagi jangan sampai sore, Pak Ketua. Kalau dulu guru hanya mengajar sampai jam 1, Pak Puji. Wah, ada jam menangi Pak Puji. Saya nggak menangi ini mungkin ya, Bumi hanya. Kita kan mulai ngajar tahun berapa Bumi ya? 2016. Oh, baru ceklok ini. Iya, baru ceklok. Saya pernah Jumat dia pulang jam 10 Pak Puji ya, anak pulang guru ya pulang. Sekarang tidak. Berdoa ya supaya kembali seperti dulu. Dan untuk ekstrakurikuler Bapak Ibu, bagaimana bisa bervariatif selain menggunakan metode, mungkin tempat juga bisa kita sesuaikan. Tidak monoton di dalam musola untuk kegiatan al-Badari, misalnya bisa dicarikan tempat lain, metode yang digunakan juga berbeda, itu juga boleh. Sehingga apa intinya ini, bagaimana cara agar anak-anak tidak bosan, tetapi hasil dari pembelajaran juga tercapai, tujuan pembelajaran juga tercapai. Mungkin dari yang metode ini ada tambahan Bapak Ibu, usul saran Pak Puji berpikir. Ya. Nanti di apa? Dibilang ya. Jadi yang pertama bahasan masalah metode. Nah, metode dalam hal pembelajaran itu ada 3 poin. Pertama di kegiatan intrakurikuler, yaitu kegiatan ketika kita pembelajaran di kelas seperti biasanya. Kemudian kegiatan pembelajaran P5, ya, kokurikuler. Ya, mungkin kalau di sini nanti munculnya satu modul ajar biasa, modul ajar pembelajaran, yang kedua modul ajar P5, ya, di modul ajar P5-nya. Kemudian yang ketiga ekstrakurikuler. Di situ juga mungkin ada modul ajar atau rencana pembelajaran atau program di ekstrakurikuler. Nah, dari ketiga jenis tadi kita berbicara masalah metode. Selama ini metode apa yang dengan kenal? Metode itu apa saja yang dengan kenal? Metode pembelajaran yang paling hafal. Kenapa? Enggak usah sih duduk metode ceramah. Ya klasika, model konvensional ceramah. Biasanya kadang-kadang kita kalau sudah membicarakan metode-metode yang bermacam-macam, kadang-kadang lali ceramah ya. Karena ceramah itu kadang-kadang dianggap metode yang paling kuno, ya. Wis kuno tidak dipakai. Padahal sebenarnya perlu nggak metode ceramah? Ya sangat perlu. Tanpa metode ceramah kita nggak tahu, gitu ya. Metode ceramah. Mungkin ada metode yang lain yang kita kenal, demonstrasi ya, mungkin metode ada bermain peran, metode karya wisata, banyak metode yang bisa kita terapkan dalam proses dan semua metode tidak ada yang jelek, tidak ada yang baik ya. Semua metode pasti ada kelemahan, ada kelebihan. Ini yang perlu kita pahami bersama. Ya, ketika kita menyusun modul ajar, menyusun rencana pembelajaran, ya, apa materi yang akan kita berikan kepada anak, baru nanti kita cari metode yang sesuai dengan materi tersebut. Ya, juga dengan tujuan, ya, dengan alat yang kita punya, alat peraga yang kita punya. Jadi semua ada keterkaitan. Mau metode demonstrasi misalnya, ya, mau metode eksperimen misalnya kan. Kita terangkan, tapi alatnya nggak duwe, ya.
pelajaran IPA mau eksperimen iki nggak duwe, mau apa percobaan alat-alat yang lain nggak ada, apa mungkin kita terapkan? Tidak mungkin. Jadi semua itu ada keterkaitan. Yang penting yang pertama, panjenengan harus memahami jenis-jenis metode yang bisa kita terapkan. Kita punya bermacam-macam metode. Ada ceramah, tanya jawab, bermain peran, ada demokrasi, eksperimen, ada karya wisata. Nah, masing-masing metode ini ya kita pahami betul. Nah, kalau sudah paham apa sih kelebihannya, apa kekurangannya, ya, baru nanti setiap kegiatan kita cocok-cocokkan. Ini sih cocok metode apa? Ya. Apakah boleh dalam satu proses pembelajaran kita menggunakan lebih dari satu metode? Boleh. Ini sangat dianjurkan. Jangan menuntut satu metode. Misalnya ceramah, ya, ini khotbah, nah akhirnya ya kembali seperti zaman dulu ketika panjenengan kuliah, biasanya dosennya mesti ceramah 1 jam 2 jam ngomong ya, mahasiswa bingung nyatet kayak tugas itu ya. Nah kita menghindari seperti itu. Ceramah boleh, ceramah itu perlu, tapi pada waktu-waktu, ada pada momen-momen tertentu ya. Jadi setiap pembelajaran kita garis bawahi ya, sebaiknya kita bisa menggunakan lebih dari satu metode itu. Nah monggo nanti setiap metode nanti dengan kembangkan, dengan paham betul, baru nanti kita bisa menentukan ya. Hanya harusnya memang ada contoh ya, satu contoh nanti baru kita coba metode apa sih cocok. Ya monggo dari ibu-ibu atau bapak-bapak, monggo karena ada usulan disampaikan. Terima kasih Bapak atas masukannya. Jadi sebenarnya sangat diperlukan sekali untuk penggunaan metode yang bervariatif dalam kegiatan pembelajaran. Kita lanjutkan Bapak Ibu untuk yang kedua, kompetensi dalam manajemen kelas. Manajemen kelas itu apa sih Bapak Ibu? Pengelolaan kelas. Ini yang dikelola ini apa saja? Mulai dari administrasinya, kemudian siswanya, tempat duduknya ini juga kita kelola. Kemudian pengelompokan anak-anak yang butuh perhatian khusus, anak mana yang butuh pengayaan itu juga perlu kita kelola. Tak kalah hal kecil aja. Kadang ada anak yang wakal, sebetulnya dia itu bukan tidak bisa. Terkadang itu memang dia sebetulnya anak pintar, tapi karena tugasnya sudah selesai duluan, terus tidak ada tugas lagi, akhirnya dia harus bisa menjadi teman yang lain. Itu salah satu hal kecil. Nah, ini salah satu contoh manajemen kelas. Anak-anak yang semacam itu perlu kita kondisikan juga supaya kelas ini tetap nyaman dan kondusif. Terus anak juga merasa nyaman tanpa ketakutan. Ketakutan dengan siapa? Dengan gurunya, dengan muridnya. Apakah bisa Pak muridnya? Ya bisa saja terjadi ketika bullying, kemudian anak teman yang lain mengancam tidak masuk sekolah. Nah semacam itu kan juga tidak nyaman. Jadi di mana kan dikatakan manajemen kelas itu bagaimana kita sebagai guru ini mengelola kelas supaya kelas ini betul-betul bisa nyaman. Anak-anak dengan kita nyaman, dengan sesama muridnya nyaman, administrasi dan pengelolaan kelas juga baik. Nah ini apa yang perlu kita belajar, apa kita perbaiki Bapak Ibu. Ini hasil untuk kegiatan intrakurikulernya. Mungkin untuk yang manajemen kelas perlu adanya kesepakatan kelas dan melaksanakan budaya positif. Perbaikannya salah satu contohnya kesepakatan kelas sudah ada Bapak Ibu di kelas dengan kemarin sudah buat Bapak Ibu teman-teman. Nah mungkin sekarang yang perlu ditambahkan adalah budaya positif. Apa sih budaya positif? Kelas
dibuat bersama anak-anak ya. Iya. Itu ada yang membuat videonya ketika melakukan kesepakatan kelas. Ada videonya, Pak. Ada di video. Nanti belum tahu ya, nanti ketika visitasi kalau ini menyiapkan biasanya ditanyakan ya, sudah melakukan kesepakatan kelas, sudah siapa membuat anak-anak, mana buktinya? Kan kita ketika asesor nakal itu kan nggak melihat, kan yang kata sudah didapatkan. Oh, kita bisa menunjukkan video. Ini saat ketika membuat kesepakatan kelas. Ya. Nah, dengan apa dokumentasikan, ada fotonya, ada videonya, mungkin ya. Ini sedang kegiatan apa saja, apakah ini ya, dengan dokumentasikan baik dalam bentuk foto maupun video. Nggak akan tunggu ya, 1 menit, 1-2 menit saja sudah cukup. Maka ada prosesnya nampak ya, anak-anak mengubah apa, menyampaikan pendapat, menulis apa kalimat untuk aku nanti dibicarakan bersama-sama seperti itu ya. Itu semua Iya, betul. bukti apa, berupa video dan foto. Iya, terima kasih Pak Kadot. Mungkin ada yang video kemarin. Prosesnya sudah, cuma mungkin tidak didokumentasikan gitu. Nah, Kalau dokumentasi memang tentu saja kurang yakin. kurang menguatkan. Jadi ini juga masukan yang luar biasa Bapak Ibu. Mohon kedepannya ini yang di kesepakatan sudah jadi. Mungkin di ajaran baru nanti ketika membuat kesepakatan kelas dan teman atau di semester 2 kan kesepakatan kelas itu tidak harus ya sudah itu kita pakai 1 tahun tidak. Misalnya nanti semester 2 dengan benahi kesepakatan kelas nggak apa-apa, mohon di videokan. Sering saya sampaikan yang diupload di Facebook itu jangan hanya ada kegiatan sekolah aja, rajin-rajin juga kegiatan pembelajaran. Kadang seperti saya jabri, gurunya yang membuat video tentang pembelajaran itu siapa yang sering saya jabri biasanya. Perlu katakan tidak, jangan katakan di sini. Nah, itu kadang ini Pak, saya buat story juga. Nah itu Bapak Ibu guru, rekan-rekan saya semuanya mohon ketika jenengan menyajikan suatu pembelajaran di sekolah yang memang menurut jenengan itu bagus sekali untuk ditayangkan, mohon di videokan, kemudian diupload di Facebook sekolah. Tujuannya apa? Ketika contoh tadi yang ditanyakan Pak Kadot, ketika ada visitasi akreditasi dan sebagainya, itu enak, kita tinggal mengambil dari Facebooknya. Contoh yang sudah jenengan jalani kemarin, moderasi beragama, itu kan kita enak, tidak banyak membuat kegiatan karena memang kegiatannya sudah terlaksana dan kebetulan terdokumentasikan di Facebook Pak Kadot. Nah itu keuntungan kita. Nah, cuma di Facebook yang selama ini saya amati hanya sebatas kegiatan sekolah, belum mengarah ke kegiatan kelas. Biarlah jenengan masih malu nih, betul penak atau enggak? Mau tak aku nanti di sekolah, aku gak penak atau enggak baca-baca dulu. Jangan, menurut jenengan baik, bagus, upload saja, pede, tidak perlu timbul ada koreksi-koreksi uang, ini kalau diposting, jangan, jangan. Itu adalah jejak digital jenengan. Betul yang disampaikan Pak Kadot tadi. Ini hal kecil. Seandainya kemarin moderasi beragama kita tidak punya jejak digital, dijamin jenengan mesti ngulanggur. Soalnya butuh video, butuh foto, gimana? Nah, karena memang sudah terdokumentasikan di Facebook, alhamdulillah tinggal nyopot imam cepat akhirnya. Betul ya? Jadi budaya positif, kemudian untuk kurikulum sama dalam kegiatan kurikulum untuk sebelum melaksanakan kegiatan P5 jenengan bisa menggunakan kesepakatan kelas. Contoh, membatik ketika jenengan membatik kesepakatannya dengan kegiatan di kelas kan berbeda, iya kan? Contoh nanti bekerja dengan tim harus sesuai dengan petunjuk. Nah itu kan tidak ada kalau di kelas. Jadi semua di kegiatan P5-nya atau kurikulernya mohon juga diberikan kesepakatan kegiatan, jadi bisa diikuti oleh anak-anak semuanya nanti. Kemudian untuk ekstrakurikulernya dan kegiatan ekstrakurikuler juga bisa digunakan kesepakatan kelas atau budaya positif. Kita lanjutkan untuk yang
refleksi. Nah, ini kegiatan refleksi atau praktik mengajar. Perbaikan yang diperlukan adalah melaksanakan refleksi pembelajaran bersama. Yang pertama, peserta didik, 2 guru, 3 dengan guru dari kelas yang lain dalam satu lembaga. Refleksi yang biasanya dengan melaksanakan itu pernah ada tidak? Karena itu juga mungkin indikator juga di ANBK kemarin. Anak-anak, apa yang sudah kita pelajari hari ini itu pernah nggak dengan tanyakan kepada anak-anak? Kamu tadi pernah nggak ini? Alhamdulillah. Jadi apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Sebelumnya kamu mau pelajari apa? Terus apa yang masih kamu belum pahami? Itu refleksi dengan peserta didik. Refleksi oleh guru berarti dengan diri kita sendiri. Kira-kira tujuan pembelajaran singkat tak ulama rameman wis tercapai guru ya. Kudune arek iso sampai sekian. Arek iki wis iso guru ya. Karena apa? Guru kan harus punya target pembelajaran. Jadi untuk materi ini sampai ini anak-anak harus bisa ini. Materi ini anak-anak harus bisa ini. Nah itu. Terus bisa juga refleksi dari guru kelas yang lain minta bantuan. Untuk refleksi sudah banyak lakukan? Sudah ya? Kalau saya tanya mana buktinya? Ada buktinya. Ini yang memang kadang-kadang saya yakin pasti banyak yang melakukan, tapi kita itu buktinya. Ya, nah ini sekarang memang ya meskipun kita itu lebih menekankan kepada kinerja kita, tetapi secara literasi bukti-bukti perlu ada ya. Jadi kita cukup misalnya ketika melaksanakan proses pembelajaran di RPP atau di modul ajar panjenengan itu kita buat catatan di bawahnya yang sudah kita lakukan ya. RPP hari ini misalnya mata pelajaran matematika tentang perkalian misalnya ya. Refleksi dari murid tadi sudah kita tanyakan, anak-anak kita belajar tentang apa ini perkalian misalnya. Sudah paham atau belum? Misalnya ada yang kurang paham, mana yang kurang paham kita tanyakan. Sampai nanti kita tanyakan manfaatnya di kehidupan anak-anak dengan belajar matematika itu, perkalian itu, kira-kira apa sih nanti manfaatnya untuk kalian dalam kehidupan sehari-hari misalnya kita tanyakan kan. Nah kalau anak sudah bisa menjawab berarti pembelajaran kita sudah tercapai. Nah itu sama dengan kita merefleksi proses pembelajaran kita sendiri kan. Nanti di bawahnya kita tulis hasil refleksi pembelajaran ya. Anak-anak sudah bisa dengan menggunakan metode ini, anak-anak bisa memahami materi yang kita berikan. Atau mungkin ada anak-anak saya menggunakan metode ini ya, ada hal yang belum dipahami tentang ini, kita tulis di situ. Itu bukti bahwa kita sudah merefleksi kegiatan pembelajaran hari itu. Buktinya mana kita tulis? Ini ada catatannya. Jadi nggak apa-apa, RPP atau modul ajar dengan orang-orang nggak apa-apa. Kalau jangan nggak sempat ngeprint misalnya, nggak sempat ngeprint RPP. Sekarang musiknya nggak printan, dibayar nggak apa-apa, dibayar kan jangan tulis modul ini saya ajarkan hari ini hasil refleksinya seperti ini, jangan tulis, memberi catatan di bawahnya itu sudah cukup. Lebih akurat. Ini loh saya sedang melakukan refleksi. Jadi dikatakan ya refleksi itu boleh refleksi diri sendiri ya, evaluasi diri sendiri itu tadi, atau refleksi dengan orang lain. Artinya orang lain menilai diri kita. Siapa saja yang bisa menilai diri kita? Ya, oke, kepala sekolah boleh teman sejawat, boleh siswa kita, ya. Nah, ini sudah kita laksanakan atau belum? Nah, ini kalau kita juga ya, sekali waktu monggo nggak apa-apa. Tidak harus setiap jam kita minta tolongan, enggak. Mungkin dalam satu semester kita sekali-kali membuat formulir instrumen. Kita membuat instrumen untuk penilaian kinerja kita yang dilakukan oleh peserta didik, oleh siswa kita. Misalnya kita tolong 2 anak misalnya yang kita anggap mampu, tolong ya nanti
saya mengajar ini perhatikan ini ada instrumennya nanti diisi sesuai dengan apa yang kamu lihat boleh. Satu sekali nggak apa-apa, nggak terlalu sering. Kepada teman sejawat boleh juga ya. Saya ngajar di kelas 6, tak tahu kelas 4, pas kosong misalnya. Dan waktu menopo olahraga kosong ya. Minta tolong saya tak ngajar, ini modul ajar saya, ini instrumennya tolong diamati. Nanti kita minta masukan. Ya. Kalau kepala sekolah saya rasa langsung bisa melalui PKG ya. Melalui PKG tidak jelas itu. Yang selamanya hanya PKG yang memang yang ada. Ya, yang kedua mungkin belum. Yang pertama tadi sudah dilakukan tapi nggak ada buktinya sih kayak refleksi diri sendiri. Oke, itu tambahan refleksi ya. Nanti bisa kita coba. Oke. Terima kasih ya Pak Kadang. Jadi memang kegiatan refleksi ini juga perlu Bapak Ibu pahami sebagai indikator juga dalam pelayanan pembelajaran. Karena realitanya ini juga ditanyakan anak-anak ketika proses ANBK. Jadi ketika ANBK itu tidak hanya literasi dan numerasinya, tapi termasuk lingkungan belajar dan termasuk salah satunya di kualitas pembelajaran. Kita lanjutkan yang praktik inovatif. Untuk praktik inovatif ini yang diperbaiki apa Bapak Ibu, bahwa perlu adanya peningkatan penerapan praktik inovatif pembelajaran. Intrakurikulernya dengan cara apa? Bisa menggunakan media pembelajaran yang bervariatif. Tidak hanya diajak di kelas, diajak menulis, membaca, tapi perlu juga ditambah dengan media pembelajaran. Bisa memanfaatkan lingkungan sekitar dan kearifan lokal budaya setempat. Contoh kemarin menari, digunakan tari tari jalanan, jalador, itu kan asli dari Jombang. Kemudian untuk kurikulumnya yaitu penggunaan media pembelajaran yang memanfaatkan sama ini lingkungan sekitar juga dan kearifan lokal. Kita kemarin juga sudah membuat batik, mungkin juga dengan desa yang lain. Ini untuk yang praktik inovatif. Intinya apa Bapak Ibu? Bagaimana kita bisa inovatif? Mungkin salah satunya ya bisa belajar lewat YouTube, lewat BNN. Praktik-praktik itu inovatif apa yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru dalam membelajarkan materi A, itu jangan bisa belajar di sana terus diaplikasikan di pembelajaran jenengan. Untuk yang rencana pembelajaran ini ada ditanyakan Bapak Ibu? Itu tadi yang paling lama karena memang ada 3 kegiatan Pak Gatot. Itu setelah ini adalah merencanakan peningkatan kompetensi BDK. Sebetulnya kalau saya mengamati kita ini sudah berkompeten loh Bapak Ibu. Sudah berkompeten sudah. Kita sudah S1 ya. Sudah S1. Kemudian kita juga sudah banyak modul lah. Ini kaitannya dengan kompetensi pedagogik atau kemampuan Bapak Ibu guru dalam mengelola kelas dan membelajarkan kegiatan pembelajaran ini. Cuma terkadang mungkin biar kita istiqomahnya ini yang perlu ditingkatkan. Nah, apa perbaikannya untuk kegiatan kualitas pembelajaran ini? Perbaikan yang perlu dilakukan, salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan nanti dan dianggarkan dari dana BOS adalah melaksanakan kegiatan IHT untuk meningkatkan kompetensi pedagogi guru. Ini salah satu caranya. Ini nanti langsung kita kemas jadi satu Pak Gatot. Jadi dalam IHT itu ada membahas tentang metode, manajemen kelas, termasuk refleksi dan penerapan inovatif yang kita rencanakan nanti di tanggal 10 Desember 2024. Ada usulan yang lain untuk kegiatannya? Apa cukup IHT? Cukup IHT?
Ya aja Pak, banyak-banyak Pak. Sekolah juga ya. Belum maksimal Pak, belum maksimal. Sementara ini kan sudah jalan masih bagus lah itu. Yang kita sekarang yang kita galakkan itu kan di Kombel kan, sebenarnya hampir sama dengan KKG ya, KKG sekolah misalnya kan, KKG sekolah atau Kombel. Nah di dalamnya nanti kegiatannya berupa IHT ya, terus diskusi seperti ini atau yang lainnya monggo. Hanya saja mungkin saran saja dalam kegiatan-kegiatan yang Kombel atau IHT seperti itu nanti fokuskan dalam satu bahasan saja dulu. Karena kita waktunya kan mungkin juga terbatas, kegiatan paling-paling 1 jam lah. Ya, nggak mungkin sampai 2 jam kalau kegiatan kan, karena kita juga terbatas waktu karena waktu kita luang kalau anak-anak sudah pulang kan sudah nggak ada kan. Misalnya waktu setengah jam atau 1 jam nanti fokuskan dalam satu bahasa saja. Misalnya tentang metode itu kita belajar bersama-sama metode dulu. Nah, metode nanti sudah disampaikan di situ ya, dan metode ada manajemen kelas, inovasi, ya, dan sebagainya. Nanti kalau sudah baru kita menyusun modulnya ya, kita masukkan itu tadi yang sudah kita pelajari bareng-bareng. Memang nggak cukup 1-2 pertemuan, ya, rutin. Lebih sering tak bagus. Yang penting kita nggak mengorbankan anak. Waktunya belajar anak-anak pulang dulu. Ini mau Kombel, mau IHT ya, tidak ya. Tapi kalau ada waktu luang, misalnya 1 minggu sekali itu bagus. Karena kita kan juga nggak lama, nggak perlu persiapan apa-apa. Seperti simpul gini aja lah. Setengah jam, 1 jam sudah cukup. Mulai sesuai kadang lari materi ini akan dibahas. Jadi ini kita ganti ini Pak ya, Kombel Pak ini. Bisa ditambahkan atau diganti mau Pak ini Pak, untuk yang pelaksanaan perbaikan ini, untuk perbaikan pembelajaran untuk metode dan sebagainya ini. Pelaksanaan kegiatannya itu di Kombel ya. Di Kombel ya. Jadi kalau seperti di hati itu kan jalannya saja. Ada nanti tetap di Kombel ya. Jadi sekaligus Kombel kita jalan, kegiatan di dalamnya semacam diskusi, ada hati, ada yang lainnya. Terus termasuk ini loh Pak Ibu, memang sangat perlu sekali Kombel itu. Tidak hanya cukup untuk menyelesaikan permasalahan atau pembahasan, tapi juga bisa praktek inovatif. Contoh kemarin ini evaluasi dari membatik kan tidak semuanya bisa ya Pak Ibu guru. Ternyata tutornya kan hanya beberapa guru saja yang di depan. Nah ini bisa didiseminasikan melalui Kombel ini Pak Ibu. Jadi yang praktek adalah Bapak Ibu gurunya dulu, baru diterjemahkan kepada anak-anak. Jadi enak nantinya di depan juga tugasnya tidak terlalu berat. Karena apa? Bapak Ibu gurunya semuanya sudah bisa. Ya, termasuk teman-teman yang lain punya inovasi yang lain kan. Saya menerangkan materi ini, saya punya alat peraga semacam ini misalnya kan. Kita sampaikan. melalui kamu tersebut. Dapat nilai plus kalau bisa nulis, kita tulis nama alatnya, cara membuatnya seperti ini, cara mengoperasikan seperti ini. Nanti saya kan mudah membuat inovasi. Dan jangan lupa di video, untuk Kombel juga foto video lagi, termasuk dalam instrumen akreditasi juga ya Pak. Dan untuk ingat kita di tahun 26 baru akreditasi UTS 2026. Jangan kerja bukan? Untuk perbaikan sudah selesai Bapak Ibu, tinggal yang terakhir untuk sarana dan prasarana. Saya kira ini untuk kegiatan kita untuk IHT ya, ruangan ini sudah ada, LCD proyektor, laptop ATK kita juga sudah punya. Untuk pembiayaan saya kira nanti hanya terbatas pada ini Bu Fitri ya, terkait
kegiatan konsumsi dan sebagainya itu. Kemudian itu sudah untuk catatan untuk saya sendiri Pak Gatot. Jadi itu tadi Bapak Ibu untuk hasil diskusi kita sepakat ya Bapak Ibu ya. Apa ada ide program lain? Tidak ada. Jadi sementara kita fokus di konvennya ya. Kita laksanakan berapa setiap hari? 2 minggu. Mungkin nanti bisa kita awali 1 bulan sekali dulu Pak Gatot, supaya teman-teman terbiasa dulu. Karena tidak bisa dibikin, teman-teman juga sudah mulainya di lembaga lain juga sudah mulai aktif konvennya. Jadi monggo hal yang kecil, contoh buat video capcut. Kalau Pak Andri biasanya kan pakai Filmora Mbak Nana. Baru kemarin saya itu belajar dengan Mbak Nana itu. Jadi capcut itu belajar dengan Mbak Nana. Selama ini pakai Filmora saya. Ya benar, Filmora ini kualitas bagus tapi ribet, harus buka laptop. Jadi alhamdulillah untuk kegiatan kita pada siang hari ini juga sudah berjalan dengan lancar dan ada hasil. Bapak Ibu rekan-rekan tetap semangat ya. Saya akhiri. Terima kasih juga kepada Pak Gatot atas materi yang sudah disampaikan, atas suntikan semangat untuk kita semuanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk informasi Bapak Ibu, kegiatan pramuka ditunda. Siap. Kegiatan